2024, kami berkumpul untuk memulai sidang pra-arbitrase dalam penyelesaian sengketa antara termohon dan pemohon. Sidang ini difasilitasi oleh Ibu Dr. Randa Ervina Dinata, SHMH FCB ARB, yang ditunjuk sebagai arbiter untuk memeditasi dan memfasilitasi diskus dengan nomor perkara 0345-REK BPSK JKT /3/2024 BPSK Jakarta akan dibuka oleh arbiter kedua mendamaikan kedua belah pihak. Silakan Ibu Arifina. Baik, bisa saya mulai ya persidangan hari ini. Baik. Sidang sengketa arbitrase antara Al-Mahdi dan Raffinayanti perihal tuntutan tidak terpenuhinya janji dari penggugat terkait gugatan wan prestasi dengan nilai kerugian 500 juta rupiah dengan nomor perkara 0345-REK BPSK JKT /3/2024 BPSK Jakarta perihal arbitrase antara Al-Mahdi sebagai penggugat dan Raffinayanti sebagai tergugat akan kita mulai. Sidang pra-arbitrase ini bersifat rahasia dan tertutup untuk umum. Silakan menyerahkan identitas. Baik, Ibu arbiter. Baik termohon maupun pada pemohon. Yang pertama di sini ada termohon utama PT Sentosa Abadijaya sebagai wakil Raffinayanti, direktur utama, apakah benar? Ya, benar. Konsultan hukum Budi Santoso SHMH, alamat Jalan Sudirman nomor 123 Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Yang kedua, pemohon utama Kantor Hukum Ratna Dewi dan rekan, wakil Al-Mahdi sebagai managing partner, apakah benar? Nah. Konsultan hukum Ahmad Faisal SH, alamat Jalan Kuningan Raya nomor 789 Jakarta Selatan. Yang ketiga, konselor hukum pemohon Davin Fahrezi SHMH, benar? Wakil Budi Santoso SHMH sebagai senior partner. Yang keempat, konsultan hukum termohon Haryadi Dananjoyo, betul? Alamat Jalan MH Tamrin nomor 321 Jakarta Pusat. Yang kelima, saya sebagai arbiter Dr. Randa Ervina Dinata SHMH FCB ARB. Alamat kantor Gedung Arbitrase Indonesia Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Baik, kita mulai. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi lebih mendalam, izinkan saya sebagai arbiter untuk memperkenalkan tujuan dari sidang pra-arbitrase hari ini. Tujuan utama dari sidang ini adalah untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di antara pihak-pihak yang hadir. Dalam sidang ini, saya akan mendengarkan argumen dan pendapat dari masing-masing pihak terkait dengan masalah yang dibawa ke meja arbitrase ini. Selanjutnya, pendahuluan kasus akan dibacakan oleh saudara Al-Mahdi. Baik. Pendahuluan kasus. Pada hari ini, Selasa, tanggal 23 Juli 2024, bertempat di ruang sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Jakarta, akan diselenggarakan sidang pra-arbitrase untuk perkara nomor 0345-REK BPSK JKT /3/2024. Sidang ini merupakan tahap awal dalam proses penyelesaian sengketa antara Al-Mahdi sebagai penggugat dan Raffinayanti sebagai tergugat. Sengketa ini timbul akibat adanya gugatan wan prestasi yang diajukan oleh Al-Mahdi terhadap Raffinayanti dengan nilai kerugian yang diklaim mencapai 500 juta rupiah. Sidang pra-arbitrase ini bersifat tertutup dan rahasia sesuai dengan prinsip-prinsip arbitrase yang menjunjung tinggi privasi para pihak yang bersengketa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang yang nyaman bagi dua belah pihak dalam menyampaikan posisi dan argumentasi mereka tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak luar. Dalam sidang ini akan hadir 5 pihak utama yang terlibat dalam proses arbitrase, yaitu arbiter sebagai pihak netral yang akan memimpin jalannya sidang, konselor hukum yang mewakili masing-masing pihak, serta Al-Mahdi sebagai penggugat dan Raffinayanti sebagai tergugat. Al-Mahdi sebagai penggugat dalam kasus ini akan diberikan kesempatan untuk memaparkan dasar-dasar gugatannya terhadap Raffinayanti. Ia akan menjelaskan kronologi peristiwa yang menurut pandangannya telah mengakibatkan kerugian sebesar 500 juta rupiah.
Almadi harus dapat menyampaikan dengan jelas dan terperinci mengenai janji-janji atau kesepakatan yang menurutnya telah dilanggar oleh Raffi Nayanti, serta dampak dari pelanggaran tersebut terhadap dirinya baik secara material maupun imaterial. Di sisi lain, Raffi Nayanti sebagai tergugat akan memiliki kesempatan untuk membela diri dan memberikan tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh Al-Mahdi. Ia dapat menyampaikan versinya tentang peristiwa yang terjadi, mengklarifikasi kesalahpahaman yang mungkin ada, serta mengajukan bukti-bukti yang mendukung posisinya. Raffi Nayanti juga dapat mengajukan argumen hukum untuk menambah klaim Al-Mahdi atau meminimalkan tanggung jawabnya dalam kasus ini. Sengketa ini menarik perhatian karena melibatkan jumlah uang cukup besar dan berkaitan dengan praktik uang prestasi yang mungkin memiliki implikasi lebih luas dalam dunia bisnis dan konsumen. Kasus ini menjadi presiden penting dalam penanganan sengketa serupa di masa mendatang, terutama mengingat semakin berkembangnya berbagai bentuk transaksi dan kesepakatan di era digital. Pertemuan sidang, silakan Saudara Davin sebagai konselor hukum pemohon memberikan keterangan. Yang terhormat Bapak Ibu Kapita serta hadirin yang hormati, saya selaku kuasa hukum yang mewakili pemohon Al-Mahdi pada hari ini hadir di hadapan Anda semua untuk menyampaikan dan menguraikan secara komprehensif kasus yang kami ajukan terkait dengan uang prestasi yang telah dilakukan oleh tergugat Raffi Nayanti. Permasalahan ini berpusat pada janji-janji yang telah diberikan oleh tergugat namun sayangnya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi klien kami dengan total nilai mencapai 500 juta rupiah. Izinkan saya untuk menegaskan bahwa kami telah mempersiapkan dan membawa sejumlah bukti yang kuat dan tidak terbantahkan yang secara jelas menunjukkan adanya pelanggaran komitmen oleh pihak tergugat. Bukti ini mencakup namun tidak terbatas pada dokumen perjanjian tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, rekaman komunikasi baik melalui surat elektronik maupun pesan singkat yang menunjukkan adanya kesepakatan dan janji-janji yang diberikan, serta bukti transfer dana dan laporan keuangan yang menggambarkan kerugian material yang dialami oleh klien kami sebagai akibat langsung dari uang prestasi tersebut. Lebih lanjut, kami juga telah menyiapkan kesaksian dari beberapa pihak yang dapat memberikan keterangan mengenai kronologi peristiwa dan dampak nyata dari tidak dipenuhinya janji-janji tersebut terhadap operasional bisnis dan reputasi klien kami. Kami yakin bahwa dengan memberikan bukti ini secara seksama Bapak Ibu Arbiter akan dapat melihat dengan jelas bagaimana tindakan atau lebih tepatnya kelalaian pihak tergugat seorang telah mengakibatkan kerugian substansial bagi klien kami. Meskipun demikian, saya katakan bahwa kami ada di sini bukan semata-mata untuk mencari pembenaran, melainkan dengan niat tulus untuk mencari penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kami berharap melalui proses arbitration ini kita dapat mencapai suatu kesepakatan yang tidak hanya memulihkan kerugian finansial klien kami, tetapi juga menjaga hubungan profesional antara kedua pihak di masa mendatang. Kami menyadari sepenuhnya bahwa setiap perselisihan bisnis memiliki kompleksitasnya sendiri dan kami siap untuk berdialog secara terbuka atau konstruktif guna menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Harapan kami melalui panduan dan kebijaksanaan Bapak Ibu Arbiter tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang adil, efisien dan menghormati kepentingan teman pihak yang terlibat. Demikianlah pernyataan terbuka dari pihak pemohon. Kami siap untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu Arbiter atau pihak tergugat memiliki terkait dengan kasus ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang saya berikan kepada kami. Oke, baik, terima kasih. Silakan Saudara Haryadi sebagai konselor hukum termohon memberikan keterangan. Terima kasih Ibu. Yang terhormat Bapak atau Ibu Arbiter serta seluruh pihak yang hadir dalam sidang pra administrasi ini,
Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan secara komprehensif posisi klien kami, Ibu Rafina Yanti, dalam sengketa yang sedang kita hadapi saat ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa proses arbitrase ini merupakan langkah penting dalam upaya mencari penyelesaian yang adil dan berimbang bagi kedua belah pihak. Perkenankan saya untuk menegaskan bahwa kami sebagai pihak termohon sepenuhnya menghormati proses arbitrase ini dan berkomitmen untuk berpartisipasi secara aktif, jujur, dan konstruktif sepanjang berlangsungnya proses ini. Kami memahami bahwa arbiter yang terhormat telah ditunjuk berdasarkan keahlian dan integritasnya yang tidak diragukan lagi, dan oleh karena itu kami menyatakan kesiapan kami untuk menerima dan mematuhi segala keputusan yang nantinya akan diambil oleh arbiter sebagai proses pemeriksaan yang menyeluruh dan objektif. Lebih lanjut, kami ingin menekankan bahwa klien kami, Ibu Rafina Yanti, adalah seorang profesional yang sangat menghargai etika bisnis dan selalu berupaya untuk memenuhi setiap komitmen yang telah disepakati. Dalam kasus ini, kami telah mempersiapkan sejumlah bukti dan argumentasi yang kami yakini dapat memberikan perspektif yang lebih lengkap dan berimbang mengenai situasi yang sebenarnya terjadi. Bukti-bukti ini mencakup dokumen-dokumen resmi, korespondensi antara kedua belah pihak, serta kesaksian dari pihak-pihak yang relevan, yang kami harap dapat membantu Bapak atau Ibu arbiter dalam memahami konteks dan kompleksitas dari permasalahan yang kita hadapi. Kami berharap bahwa melalui penyajian bukti dan argumentasi ini, kami dapat menunjukkan bahwa klien kami telah bertindak dengan etikat baik dan telah melakukan upaya-upaya yang wajar untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun demikian, kami juga menyadari bahwa dalam setiap hubungan bisnis terkadang dapat terjadi perbedaan interpretasi atau hambatan-hambatan yang tidak terduga. Oleh karena itu, kami membuka diri untuk berdialog secara terbuka dan mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Perlu kami tekankan bahwa tujuan utama kami dalam proses arbitrase ini bukanlah semata-mata untuk membela diri, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kami percaya bahwa dengan pendekatan yang objektif dan berimbang, kita dapat menemukan resolusi yang tidak hanya menyelesaikan perselisihan saat ini, tetapi juga meletakkan landasan untuk hubungan bisnis yang lebih baik di masa depan. Sebagai penutup, izinkan saya untuk sekali lagi menegaskan komitmen klien kami untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil dari proses arbitrase ini. Kami berjanji untuk mematuhi dan melaksanakan setiap keputusan yang diambil oleh arbiter dengan penuh integritas dan tanpa penundaan. Kami yakin bahwa dengan semangat kerjasama dan saling menghormati, kita dapat menyelesaikan perselisihan ini dengan cara yang memuaskan bagi semua pihak. Demikianlah pernyataan pembuka dari pihak termohon. Kami siap untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut, menjawab pertanyaan, serta berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan proses arbitrase ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kesabaran Bapak, Ibu arbiter, serta semua pihak yang hadir. Baik, terima kasih. Silakan Saudara Al-Mahdi memberikan keterangan sebagai pemohon. Baik, terima kasih. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Ervina SHMH, FCB ARB, selaku arbiter konsul hukum yang saya hormati, Bapak Devin Fahrezi SHMH, serta seluruh pihak yang hadir dalam sidang pra-arbitrasi ini. Perkenalkan, saya Al-Mahdi selaku pemohon dalam sengketa yang kita bahas hari ini. Saya ingin menggunakan kesempatan berharga ini untuk menyampaikan secara langsung dan terbuka mengenai posisi saya sebagai pihak yang terlibat dalam perselisihan ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk menegaskan dengan sepenuh hati bahwa saya merasa sangat dirugikan, baik secara finansial maupun moral, akibat tidak dipenuhinya janji-janji yang telah disepakati oleh pihak termohon, yaitu Rafina Yanti. Kerugian yang saya alami bukan hanya sebatas angka 500 juta rupiah saja yang telah disebutkan sebelumnya, tapi juga mencakup dampak yang lebih luas terhadap reputasi bisnis, hubungan mitra kerja, serta rencana pengembangan usaha yang telah saya susun dengan cermat. Saya telah menjalin hubungan bisnis dengan pihak termohon atas dasar kepercayaan dan itikat baik. Kami telah melakukan serangkaian diskusi dan negosiasi yang panjang sebelum akhirnya mencapai kesepakatan yang kami yakini akan menguntungkan kedua belah pihak. Sayangnya, realita yang terjadi sangat jauh dari harapan saya. Janji-janji yang tidak ditepati oleh pihak termohon dan telah mengakibatkan serangkaian konsekuensi negatif yang berdampak signifikan terhadap operasional bisnis saya.
Meskipun demikian, perlu saya tekankan bahwa tujuan saya mengajukan kasus ini ke arbitrase bukanlah semata-mata untuk mencari pembahasan atau menuntut ganti rugi yang tidak wajar. Sebaliknya, saya berharap melalui proses arbitrase yang dipimpin oleh arbiter yang bijaksana ini, kita dapat bersama-sama mencari dan menemukan solusi yang tidak hanya adil, tetapi juga memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa setiap perselisihan bisnis memiliki kompleksitasnya sendiri, dan terkadang ada faktor-faktor di luar kendali yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi komitmennya. Oleh karena itu, saya membuka diri untuk mendengarkan penjelasan dari pihak termohon dan berharap kita dapat mencapai titik temu yang konstruktif. Harapan terbesar saya dari proses arbitrase ini adalah tercapainya resolusi yang dapat memulihkan kerugian yang saya alami, sekaligus menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran bagi kedua belah pihak. Saya berkomitmen untuk berpartisipasi secara aktif dan kooperatif dalam setiap tahapan proses ini, dan bersedia untuk mempertimbangkan berbagai opsi penyelesaian yang mungkin diusulkan selama hal tersebut jalan dengan prinsip keadilan dan dapat memperbaiki situasi yang ada. Lebih dari itu, saya berharap bahwa melalui proses ini kita tidak hanya dapat menyelesaikan perselisihan yang ada, tetapi juga membangun kembali rasa saling percaya dan menghormati di antara kedua belah pihak. Saya percaya bahwa dengan niat baik dan komunikasi yang terbuka, kita dapat menemukan jalan keluar yang tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga meletakkan fondasi yang kuat untuk potensi kerjasama di masa depan. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada arbiter yang saya hormati, serta semua pihak yang terlibat atas kesediaan dan kesabarannya dalam mendengarkan perspektif saya ini. Saya berharap proses arbitrase ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang bijaksana, serta dapat diterima oleh semua pihak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih. Silakan Saudari Rafina sebagai termohon memberikan keterangan. Baik, Bu Arbiter. Yang mulia Ibu Arbiter, Ibu Dr. Anda Ervina Dinata SH MH FCB ARD, konselor hukum kedua belah pihak, serta seluruh hadirin yang saya hormati, saya Ibu Rafina Yanti selaku termohon dalam kasus arbitrase ini ingin menggunakan kesempatan berharga ini untuk menyampaikan sikap dan pandangan saya terkait permasalahan yang sedang kita hadapi bersama. Pertama-tama, izinkan saya untuk menegaskan bahwa saya memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap proses arbitrase ini dan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Saya menyadari sepenuhnya bahwa forum ini merupakan wadah yang tepat dan penting untuk mencari penyelesaian yang adil dan berimbang atas sengketa yang terjadi antara saya dan pihak pemohon Bapak Al-Mahdi. Saya berdiri di hadapan Anda semua hari ini dengan komitmen penuh untuk berpartisipasi secara aktif, jujur, dan transparan dalam setiap tahap proses arbitrase ini. Saya siap dan bersedia untuk memberikan penjelasan yang kooperatif, komprehensif, dan terperinci mengenai situasi yang telah terjadi, termasuk kronologi peristiwa, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dan tindakan saya, serta upaya-upaya yang telah saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Lebih lanjut, saya ingin menyampaikan harapan saya agar melalui proses ini kita dapat segera mencapai titik terang yang akan membawa kejelasan bagi sebuah pihak terkait permasalahan yang sedang kita hadapi. Saya percaya bahwa dengan adanya komunikasi yang terbuka dan konstruktif, disertai dengan pemeriksaan bukti-bukti yang ada secara objektif, kita dapat bersama-sama memahami akar permasalahan dan menemukan solusi yang tepat. Perlu saya tekankan bahwa meskipun saya diposisikan sebagai pihak yang dituduh melakukan uang prestasi, saya yakin bahwa terdapat sebab dan akibat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di balik setiap tindakan dan keputusan yang saya ambil. Saya berkomitmen untuk menyampaikan penjelasan dan yang menyeluruh mengenai hal ini pada persidangan nanti, dengan harapan bahwa Yang Mulia Arbiter dan seluruh pihak yang hadir dapat memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang tentang situasi yang sebenarnya terjadi. Saya menyadari bahwa setiap hubungan bisnis memiliki dinamika dan tantangannya sendiri, dan terkadang hambatan-hambatan yang tidak terduga dapat muncul dan mempengaruhi kemampuan kita untuk memenuhi komitmen. Namun, saya ingin menegaskan bahwa saya selalu berupaya untuk bertindak dengan itikat baik dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghormati setiap kesepakatan yang telah kita buat. Harapan terbesar saya dari proses arbitrase ini adalah pencapaian pemahaman bersama yang dapat menjembatani perbedaan persepsi antara saya dengan pihak pemohon. Saya berharap bahwa melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, kita dapat menemukan solusi yang tidak hanya menyelesaikan perselisihan ini, tapi juga membuka peluang untuk perbaikan hubungan di masa depan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada Yang Mulia Ibu Arbiter, konselor hukum kedua belah pihak,
serta semua pihak yang terlibat atas kesediaannya untuk mendengarkan perspektif saya. Saya berkomitmen untuk terus bersikap kooperatif sepanjang proses arbitrase ini dan siap menerima keputusan apapun yang akan diambil oleh arbiter nantinya. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran Anda semua. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Setelah semua pihak telah menyampaikan argumennya, sidang ini akan mengarahkan pada diskusi lebih lanjut atau proses pra-arbitrase berikutnya. Arbiter akan mempertimbangkan semua argumen dan bukti yang disampaikan untuk mencapai kepuasan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih kepada semua pihak yang hadir hari ini. Semoga kita dapat menyelesaikan sengketa ini dengan baik dan sesuai dengan keadilan yang diharapkan. Sidang pra-arbitrase ditutup pada 20 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kami akan memberitahukan hasil lebih lanjut kepada semua pihak. Ya, demikianlah sidang pra-arbitrase ini dibuka dan ditutup dengan tertib. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.